Pria yang berasal dari kota Bandung ini dulu adalah seorang anak yang nakal. Bahkan seringkali membuat orang tuanya menangis karena kenakalan beliau ketika SMA. Hidupnya sedikit berubah saat masuk perkuliahan. Menjadi presiden mahasiswa dan mengikuti ajang Mojang Jajaka Bandung membuat kepribadian Julian Sina berubah. Beruntung Julian Sina bertemu dengan bisnis Tiens. Saat ini Julian Sina telah menerima reward motor Scoopy, mobil niaga, jalan-jalan ke berbagai negara di Asia dan Eropa, serta special reward luxury car. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Julian Sina. Oke, baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Julian Sina. Ya, latar belakang saya cukup banyak. Saya Bapak rumah tangga muda. Ya, saya pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa juga di salah satu universitas di Bandung. Saya pernah menjadi Mojang Jajaka, Bapak Ibu ya, di Bandung. Terus saya juga mantan playboy, Bapak Ibu. Tapi sekarang udah enggak ya, sudah ditaklukkan oleh satu orang wanita, Bapak Ibu ya. Saya sudah menikah, Bapak Ibu. Anak baru satu, ya istri juga baru satu. Oh enggak ya, cuma satu Bapak Ibu. Saya itu dulu tipikal orang yang romantis Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya tiansi dan sebelum saya menikah Bapak Ibu, saya kan sering jalan-jalan sama pacar saya, yang sekarang istri saya. Ya, jalan-jalan ke mall gitu ya. Oh, kemana-mana kita selalu pegangan tangan. Wih, so sweet dong, ya kan. Apalagi kalau ke mall dan melihat ada sesuatu yang diskon Bapak Ibu. Langsung saya pegang erat, lebih erat lagi pegangannya. Soalnya Bapak Ibu itu bahaya sekali ya. Ini tips bagi Anda para yang sudah pacaran tapi belum punya penghasilan yang lebih ya. Pegangan tangan yang erat Bapak Ibu. Karena kalau enggak pasangan Anda akan berkeliaran. Itu bahaya, makanya saya pegang terus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda nanya hari ini, sorry ya, beda Bapak Ibu beda ya. Saya tetap pegangan tangan ya. Tapi kalau misalkan ada diskon gitu ya, yang mau itu katanya kan. Yang itu dong yang mahalan dikit. Beda kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi ya luar biasa, saya sangat banyak sekali perubahan hidup yang saya dapatkan hari ini ya, nanti saya akan jelaskan di belakang ya. Saya lahir di Jakarta, jadi ini adalah kota kelahiran saya ya. Saya tuh numpang lahir doang Bapak Ibu ya. Numpang lahir doang, setelah itu saya balik lagi ke Bandung ya. Saya besar di Kalimantan, SD saya di Kalimantan, SMP saya di Kalimantan, ya, SMA baru saya di Bandung ya. Tidak ada kehidupan yang berarti ketika saya kecil, tapi kehidupan saya dimulai ketika saya SMA. Nah, ya kan biasanya nih, SMA itu kan masa-masa di mana darah kita itu darah-darah muda. Ya kan kayaknya pengen melakukan sesuatu hal yang memang di luar batasan. Ya, saya yakin semua pernah SMA di sini ya. Masa-masa paling katro kita itu di SMA biasanya, ya kan. Nah di SMA inilah saya mulai seorang Julian Sina memulai jalan cerita hidupnya. Ngerokok kan biasanya ke WC gitu, ke toilet Bapak Ibu ya. Saya enggak Bapak Ibu, lagi pelajaran matematika, saya ngerokok di kelas. Itu lagi ada gurunya, ya. Dan ya lagi-lagi biasanya ketahuan sama guru dan akhirnya dipanggil juga sama kepala sekolah Bapak Ibu ya. Nah ini memperlihatkan bahwa latar belakang saya tidak lebih baik daripada Anda. Kalau misalkan saya yang nakal seperti itu aja bisa, apalagi Anda pasti jauh lebih bisa Bapak Ibu. Benar-benar banyak sekali Bapak Ibu yang bilang saya, madesu. Madesu itu apa tahu nggak? Masa depan suram Bapak Ibu. Ya, banyak yang bilang kayak gitu, ini Julian ini kayaknya kacau banget nih, kayaknya masa depannya udah nggak jelas dan lain-lain. Atau aja sekarang jadi got lain tiansi Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kehidupan saya waktu SMA Bapak Ibu ya. Nah ini bisa dilihatkan foto-fotonya Pak. Nah ini foto saya waktu SMA ya, foto kelas. Bapak Ibu pasti udah tahu lah yang mana saya. Ini yang kalau misalkan guru ngajar yang lempar-lempar kertas itu loh Bapak Ibu ya. Yang lempar kapur. Nah ini ya. Dan ya ini semua sudah saya presentasi, sudah saya prospek dan alhamdulillah Bapak Ibu nggak ada yang join. Ya iyalah ya. Wah si Jul yang jelasin bisnis. Pasti bisnisnya gak jelas. Bisnisnya gak benar. Ya kan. Nah ya ini adalah kehidupan saya waktu SMA. Dimana masa-masa SMA itu adalah dimana punya pacar 5 itu jauh lebih berprestasi daripada ranking 1. Kalau misalkan bawa samurai gitu ya. Di jalan pakai motor itu kayaknya ganteng banget. Ya kan. Saya sering kali Bapak Ibu dipanggil kepala sekolah ya. Waktu itu
lagi ngerokok, ketahuan. Akhirnya orang tua saya dipanggil kepala sekolah, akhirnya orang tua saya nangis, ya kan. Nah, ini anak kok kayak gini banget gitu ya. Ngidam apa dulu gitu. Terus waktu itu rambut saya begini Bapak Ibu waktu SMA, ya. Kids zaman now, ya kan. Jadi kalau mau ngomong itu ditiup dulu. Ya kan. Biasanya ya, kalau misalkan murid yang rambutnya kayak gitu musuhnya siapa? Guru razia, ya kan? Oh. Biasa, kalau dulu itu kan ada netizen ya. Wah, ada razia hari ini. Wah, ya kan biasanya panik tuh, rambut-rambut begitu panik, ya kan. Akhirnya saya lihat di kubu sebelah kiri di kubu sebelah kanan, wah ada guru juga. Saya bingung. Wah, ini gimana nih saya kan kalau misalkan panjangin rambut itu kan berbulan-bulan. Kalau di razia itu biasanya jadi poni gini, Bapak Ibu. Emang suka ini ya. Akhirnya saya cari gitu ya. Wah, ada jendela kelas. Saya pecahin Bapak Ibu, saya kabur di situ. Itu serius, ini kisah nyata Bapak Ibu. Besoknya apa? Orang tua saya dipanggil lagi ke sekolah. Ya, jadi orang tua saya sudah sering sekali ke sekolah, ya. Akhirnya orang tua saya nangis lagi. Terus ada satu hari pacarnya teman saya Bapak Ibu. Pacarnya teman saya, bukan pacarnya saya. Jadi memang dari dulu itu saya seneng nolongin orang Bapak Ibu. Makanya di Tiansi sukses, ya. Oh, di Tiansi kan kita harus nolongin orang, ya kan? Nah, pacarnya teman saya ini memang kebetulan beda sekolah. Pacarnya itu. Terus teman saya ini bilang, "Jul, tolong dong, ini pacar saya digangguin terus nih. Wah, digodain terus sama laki-laki yang di sekolahnya." Oh gitu, geng motor.